Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah online pagi hari ini. Salam sehat, puji Tuhan, kita kembali beribadah. Saat ini kita beribadah adalah ibadah yang istimewa. Karena hari ini adalah kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Mari, meskipun kondisi kita saat ini tidak memungkinkan untuk bertemu, kondisi kita dalam kondisi yang sangat terbatas, tapi firman Tuhan katakan, tak usah kau takut sebab aku ada di dalammu. Tak usah ku cemas, aku besertamu. Tak usah ku bimbang, aku ada bersama engkau. Haleluya, mari kita naikkan pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Haleluya. Bapakku menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sama-sama kita nyanyikan. Ku nyanyi nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, dengan segenap hati katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini, ku percaya kau, amin Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut,
hebat. Ajaib. Sekali lagi katakan, Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Mari sembah Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, membesarkan namanya. Kita masuk dalam hadiratnya. Kita masuk dalam kebaktian ini. Nanti Bapak Sugiman berdoa untuk memulai kebaktian ini. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini karena Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk beribadah bersama-sama. Yes, Tuhan. Walaupun melalui ibadah online ini, Haleluya. kami percaya Tuhan, Engkau memberkati di tengah-tengah pandemi yang sungguh-sungguh mencemaskan ini. Ya, Tuhan. Tapi kami tidak boleh cemas, tidak boleh takut, Amen. karena Engkau hadir di Yes, tengah-tengah Tuhan. ibadah kami ini. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Melalui ibadah ini, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Amen. Tuhan Ya, Tuhan. lindungi, Tuhan jagai, Amen. Tuhan Lindungi berkati. mereka, Bapak. Melalui Berkati ibadah mereka. ini, melalui ibadah ini Haleluya. Tuhan jamah mereka Amen. masing-masing. Oh, haleluya, Dan Tuhan Yesus. berkati. Kami Amen. juga berdoa pada ibadah pagi Haleluya, hari ini. Yesus. Tuhan urapi hamba-hambamu yang Ya, melayani Tuhan. pagi hari ini. Baik musik, singer, terlebih hambamu yang akan membawakan firman Ya, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Kami kasih. serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Yesus Dalam nama menjadi Tuhan juru Yesus selamat Kristus. kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Yes, amin. Kita pemenang karena Allah kita bangkit. Yes. Kita menang karena Allah kita hidup. Yes. Kita menang karena Allah kita sudah naik. Amin. Amin. Hari ini kita rayakan kenaikannya. Mari yang masih kuat berdiri. Bapak Ibu meskipun di rumah kita bangkit berdiri. Kita Amin. naikkan pujian. Haleluya. Ku menang Haleluya. bersama Yesus Amin. Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bersuka cita hari ini. Dan kita adalah anak-anak pemenang. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, sekali lagi haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Lebih semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, yang bahagia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Amin. Bahkan dia naik ke sorga. Oh, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik.
kita. Amin. Yesus kita hidup. Amin. Bahkan dia Haleluya. bangkit, sediakan tempat bagi kita. Amin. Haleluya. Amin. Mari katakan, kuasa maut telah dikalahkan Amin. oleh darah anak domba. Amin. Amin. Yuk. Hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan, kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh kebangkitan, oleh darah anak Amin. domba. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba Allah, musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Kebangkitan Tuhan kita. Katakan, Yesus hidup. Yesus hidup. Amin. Dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan. Kita jadi lebih dari pemenang. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan Raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirbarukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Haleluya. Kita sudah menaikkan puji-pujian dan menyembah Dia. Dan saat ini kita mau mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
Sebelum itu kita menaikkan satu pujian yang menguatkan hati kita, yang menghibur kita, bahwa Allah kita benar-benar hidup. Bahkan saat ini Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bahkan saat ini Dia sembahyang buat anak-anaknya, Dia sembahyang buat kita semua. Mari kita naikkan pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan nanti biarlah Pak Heri berdoa untuk firman Tuhan setelah kita naikkan pujian ini. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Sembahyang buat anak-anaknya. Sembahyang buat Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih buat saat ini, saat yang indah di mana kami boleh bersama-sama. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, Amin, Yesus. tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu boleh menjamah setiap hati kami masing-masing. Sehingga pada pagi hari ini dengan penuh sukacita Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan pada pagi ini Tuhan, boleh menjadikan sesuatu yang indah, yang boleh menyenangkan hati-Mu. Amin, Yesus. Terima kasih Bapa. kasih. Dan bila mana saatnya sebentar kami mau dengar firman Allah yang boleh menguatkan kami, yang boleh meneguhkan iman kami Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya Engkau sudah mati, bangkit dan hidup untuk selama-lamanya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan dan kami siap untuk mendengarnya. Pakai hamba-Mu sebentar yang akan menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Urapi secara luar biasa Tuhan. Sehingga setiap kalimat, setiap perkataan sungguh-sungguh daripada Roh Kudus. Urapi sekali lagi Tuhan. Kami mau menyerahkan hamba-Mu sebentar yang akan melayani firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang mau mencuri kemuliaan Tuhan, kami mau patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami mau hancurkan keluar dari tempat ini Bapa. Terlebih dari hati ruangan kami Tuhan. Roh Kudus ambil alih setiap pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur boleh bersama-sama di rumah kita masing-masing dalam rangka Hari Raya Kenaikan Tuhan 2020. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita sehubungan dengan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke dalam surga. Alkitab mencatat peristiwa ini sebagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat 50. Injil Lukas 24 ayat 50 dan 51. Haleluya. Kita baca sama-sama. Inilah peristiwa yang luar biasa yang terjadi di hari yang istimewa ini, di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Demikian bunyinya. Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat
Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ini peristiwa yang luar biasa yang kita rayakan pada hari ini. Kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Namun di saat-saat dia berpisah, akan naik ke sorga, ada satu ungkapan, satu ucapan yang begitu terkenal. Ya. Ucapan waktu peristiwa ini terjadi, ada kata-kata Tuhan Yesus yang ditulis oleh Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Ya. Perhatikan apa yang diucapkan Tuhan Yesus tatkala dia naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, ada kata-kata yang begitu jelas ditulis oleh Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tatkala dia sebelum naik ke sorga, dan ungkapan ini diungkapkan begitu jelas. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seterusnya. Inilah apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus tatkala dia naik ke surga. Ini hal yang sangat penting. Dan selanjutnya ayat ke-9 dikatakan apa? Ayat 9 dibilang, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dan dari pandangan mereka. Ini peristiwa yang akbar, peristiwa yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus tatkala dia naik ke sorga. Dikatakan tadi, Yesus membawa murid-muridnya ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dan ucapan yang sangat besar, sangat luar biasa. Sebagaimana tadi dikatakan dalam ayat ke-8, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini janji, saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Ini, ucapan inilah betul-betul luar biasa. Yang menugaskan kita menjadi saksinya. Dan sesudah ngomong begitu, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang kita peringati hari ini, peristiwa yang luar biasa di mana Tuhan Yesus memberikan tugas dan memberikan janji. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Bukannya kita dipenuhi Roh Kudus, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer. Tidak ada tugas
menjadi saksi. Ini yang harus kita perhatikan di hari raya ini. Bahwa kita harus tahu, kita sadar bahwa kita semua orang yang telah diselamatkan, yang kita telah merayakan hari kenaikan Tuhan ini, ada satu tugas yang tidak boleh diabaikan. Menjadi saksi. Haleluya. Nah, setelah peristiwa ini sudah apa selanjutnya terjadi? Di dalam ayat 10, ya, Kisah Rasul 1 ayat 10, dia bilang begini, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali. Akan datang kembali. Dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini saudaraku, kita harus menyadari saudaraku, tatkala Tuhan Yesus mengatakan demikian itu. Dan semua murid-muridnya terbengong-bengong melihat ke atas. Lalu ada teguran, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya. Yesus ini yang telah terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali. Ini harus menjadi keyakinan kita. Bahwa saat ini kita sedang dipersiapkan untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan segala persyaratan yang telah kita dengar, kita pelajari oleh setiap firman Tuhan yang setiap bulan, setiap minggu. Bahwa kita ini sedang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Wah, ini harus tahu. Di hari raya ini jangan lupa. Di hari raya kenaikan Tuhan ini kita jangan sampai lupa akan tugas utama kita. Dan juga jangan sampai lupa. Kita harus tahu, kita harus yakin bahwa Yesus yang naik ke surga, dia akan datang kembali. Oh haleluya saudaraku. Jadi dalam hal ini kita boleh melihat satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang tidak boleh kita lupakan, apalagi kita abaikan. Kita harus betul-betul yakin dan percaya bahwa Yesus yang hari ini kita rayakan kenaikan Tuhan, dia akan datang kembali. Seperti dia naik ke surga. Ya. Haleluya saudaraku. Biar ini boleh merupakan satu peringatan yang jelas dan gamblang. Nah, pada waktu Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, pada waktu Yesus bersama-sama muridnya, ada satu hal yang terjadi, ya, yaitu dialog antara Yesus dan murid-muridnya. Sebagaimana yang ditulis oleh Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 44. 45 dan 46. Injil Lukas 24 ayat 44 demikian bunyinya.
Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Jadi ini adalah Yesus sendiri pernah bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan dia berkata, aku telah mengatakan tatkala bersama-sama dengan mereka. Apa yang dikatakan? Ya, ayat 45. Ayat 45 berbunyi sebagai berikut. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi selama ini murid-muridnya enggak ngerti. Tetapi setelah Yesus membuka pikirannya, mereka baru mengerti. Banyak kali kita sebagai orang yang percaya, betul kita membaca Alkitab, betul kita meneliti Alkitab, tapi pikiran kita belum dibukakan. Sehingga seringkali kita lupa, seringkali kita abaikan. Tapi pada pagi hari ini, dalam peristiwa hari raya kenaikan Tuhan, kita harus tahu persis bahwa kita diingatkan lewat kenaikan Tuhan ini. Pertama, dia akan pasti datang kali yang kedua. Dan yang kedua, kita harus menjadi saksi. Kita menjadi saksi. Siapapun kita harus menjadi saksi. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan Rasul Paulus di dalam salah satu suratnya yang dicatat dalam surat Kolose pasal yang ketiga, ayat pertama dan 2. Dia menasihatkan kepada jemaat Kolose. Menasihatkan jemaat Kolose. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dan dalam peringatan hari raya kenaikan Tuhan ini, Yesus kembali ke sorga. Jelas dia duduk di sebelah kanan Allah. Kita harus mencari perkara yang di atas, perkara-perkara di atas. Ini tugas kita. Ya, jangan sampai kita yang telah mengerti, kita telah mengetahui bahwa tugas kita ini sebagai saksi. Karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus, sebagaimana janjinya tadi. Jangan sampai kita abaikan ini. Ya, di dalam ayat kedua dibilang apa? Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan sampai pikiran kita ini dipenuhi dengan perkara-perkara keduniawian.
perkara-perkara di bumi yang seringkali menimbulkan pertentangan dan sebagainya. Kita yang mengerti bahwa Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka kita dari Rasul Paulus dikatakan, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara-perkara yang di atas. Oh haleluya. Ya, seringkali kita lebih cenderung mencari perkara-perkara di bawah, di duniawi. Tapi di hari raya ini kita diingatkan. Biar kita di hari raya kenaikan Tuhan ini kita diingatkan. Agar mulai sekarang kita betul-betul mau mencari perkara-perkara di atas. Perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Kalau dalam ayat kedua ini saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya, dibilang begini. Ya, Kolose 3 ayat 2 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dibilang begini. Arahkanlah pikiranmu pada hal-hal yang di situ. Jangan pada hal-hal yang di dunia. Artinya perkara-perkara rohani. Perkara-perkara tentang Kristus. Cari, pikirkan. Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar, itu membukakan rahasia yang dibukakan. Yang tadi tidak mengerti. Ya, pada waktu Injil Lukas tadi dibilang apa? Tatkala Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, murid tidak ngerti. Tapi setelah dia buka pikiran mereka, mereka mengerti kitab suci. Jangan kita seperti ini. Mulai sekarang kita harus mengerti, kita harus tahu. Biar pikiran kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara rohani. Perkara-perkara yang memuliakan Tuhan. Ingat, kita ditugaskan, kita bertugas. Menjadi saksi. Menceritakan. Menjelaskan tentang Kristus. Bukan tentang perkara-perkara yang remeh-remeh. Ya. Biar kita tidak bicara soal mimpilah, segala macam lah. Tapi kita harus fokus menceritakan perkara-perkara Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit, dan yang sudah naik ke sorga untuk kita semua. Puji Tuhan saudaraku. Biar dalam peristiwa kenaikan Tuhan ini, firman Tuhan yang seterusnya ini boleh membekali kita. Agar supaya kita betul-betul mengerti bahwa Tuhan Yesus waktu naik ke sorga, dia pesan. Ya, pesan. Pesannya begitu jelas. Ya. Oh haleluya. Pesannya begitu jelas. Saya ulangi, Kisah Rasul pasal pertama ayat ke-9. Ini pesannya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupi dari pandangan mereka. Dan ayat ke-11 bilang apa? Ia berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri di atas Yesus yang mengangkat, mengapa kamu berdiri melihat ke atas? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Puji Tuhan, biar firman Tuhan sederhana ini di hari raya kenaikan Tuhan ini
boleh terus mengingatkan kita. Jangan sampai kita memikirkan perkara-perkara di dunia ini, di bumi ini. Tapi mari cari perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sama-sama bersyukur sore pagi ini kita bisa bersama-sama mengingat, merayakan hari kenaikan Tuhan. Inilah intinya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami berikan kepadamu Tuhan pagi ini. Oleh kemurahan anugerah-Mu kami boleh mendengar, membaca firman-Mu yang hidup, yang menceritakan, yang mengkisahkan kenaikan-Mu ke sorga. Dan kenaikan-Mu ke sorga mengingatkan kepada kami, ada satu pesan bahwa kita akan menerima kuasa. Dan tujuannya adalah agar kita ini menjadi saksi tentang Kristus. Demikian juga Tuhan, satu hal yang luar biasa boleh kami diingatkan, bahwa hari kenaikan-Mu ke sorga, kita diingatkan bahwa Dia pasti akan datang kembali untuk kali kedua. Seperti halnya di saat Ia naik ke sorga. Dia datang seperti waktu Dia naik ke sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Engkau memberi pesan kepada kami lewat Rasul Paulus. Agar kita selagi ada kesempatan, biar kami mencari perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus hadir ada di tengah-tengah. Di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini. Sehingga kami yang mendengar pagi hari ini, dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing, boleh menyadari bahwa kami harus menjadi saksi-Mu. Dan kami harus yakin dan percaya, Yesus yang naik ke surga pasti akan datang kembali. Haleluya. Terima kasih. Segala pujiannya bagimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan dengarkan paduan suara Gideon mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mengakhiri kebaktian ini. Rangkaian kebaktian kita sudah lewati. Dan saat ini kita akan menerima doa berkat. Tetapi sebelum itu, sebelum Bapak Gembala nanti berdoa, mari kita renungkan kasih Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah menyelamatkan kita. Bahkan salib yang berat sudah menanggung kita. Dan saat ini kita merenungkan, kita mau melayani Tuhan. Haleluya, kita naikkan satu pujian ini yang tadi sudah dinaikkan oleh paduan suara Gideon. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku walau salib berat. Haleluya. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah Segala puji syukur kami kepadamu Tuhan pagi ini. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu kami bersama-sama boleh memperingati hari raya kenaikan Tuhan ke dalam sorga. Bahkan firman Tuhan yang sudah kami baca, metrekkan dalam hati kami dan inilah isi hati-Mu ya Tuhan. Agar kami sidang-Mu, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, boleh mengerti bahwasanya Engkau rindu ingin kami menjadi saksi-Mu. Bahkan Kau mengingatkan kami agar kami betul-betul yakin bahwa Yesus pasti akan datang kali kedua. Terima kasih buat sidang-Mu Tuhan. Kami berdoa buat seluruh yang hadir dalam rumahnya masing-masing. Berkati segala usaha pekerjaan mereka, apapun yang dikerjakan, dilakukan, berkati dengan limpah. Terlebih beri kekuatan, hikmat, akal budi, serta kesehatan yang prima. Agar seluruh yang hadir di rumahnya masing-masing dibungkus tutup dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terlindung dari segala penyakit yang dilontarkan oleh virus corona ini. Kami percaya kami ini adalah umat kepunyaan-Mu Tuhan. Umat milik-Mu sendiri
yang sudah kau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Dan kami yakin Engkau yang sudah mati buat kami di kayu salib, Engkau sudah bangkit dari kematian. Dan saat ini kami percaya Kau ada di sorga bersama-sama di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Engkau akan pasti kembali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sekolah di rumah. Kau berikan hikmat akal budi kepada orang tuanya. Agar dalam sekolah di rumahnya masing-masing mereka boleh belajar dengan baik. Bahkan boleh berhasil. Demikian juga kami doakan buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka, berikan solusi yang terbaik. Sehingga mereka boleh merasakan betapa baiknya Engkau dalam hidup mereka. Dalam suasana seperti ini, Kau tidak pernah tinggalkan mereka. Kau tetap melindungi mereka, memberkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Bahkan segala sesuatu yang mungkin menjadi problem dalam rumah tangganya, Kau campur tangan, memberikan kelegaan, pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, agar Kau lindungi sehingga mereka boleh merasakan campur tangan-Mu, sehingga dalam waktu singkat apa yang dialami selama ini boleh segera berakhir. Haleluya. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari Presiden yang sampai yang terendah. Kau berikan hikmat akal budi yang luar biasa. Sehingga setiap keputusannya itu bersumber daripada-Mu. Dan keputusannya itu untuk kebaikan semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala puji syukur kami kepada-Mu. Kami alaskan doa sembahyang kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur pagi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah damai sejahtera, damai sukacita, damai sejahtera yang bersumber daripada-Mu sendiri. Bahkan keberkatan yang melimpah, yang bersumber daripada-Mu juga, serta perlindungan yang sempurna, boleh senantiasa Kau curahkan kepada seluruh yang hadir, yang mendengar kebaktian online ini Tuhan. Terima kasih. Terimalah segala berkat dan anugerah damai sukacita yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai detik pagi hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan sama-sama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mengakhiri kebaktian kita meskipun ibadah di rumah masing-masing. Puji Tuhan, pengumuman ibadah raya secara online tanggal 24 Mei pukul 7 seperti biasa di channel YouTube GPI Paturyani. Kita beribadah di rumah masing-masing kembali. Dan himbauan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan bergizi. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun, dan di rumah saja apabila tidak ada urusan penting di luar rumah. Dan apabila terpaksa keluar rumah ada urusan yang sangat penting, jangan lupa gunakan masker. Puji Tuhan, demikian pengumuman dan himbauan. Salam sehat, salam berkat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Karena
Ku terkagum, amanku di dalam